Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat semua dan senantiasa semangat untuk belajar. Bertemu kembali dengan Bapak Ridwan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Kita akan belajar tentang makna Rasul Allah, makna beriman kepada Rasul Allah. Namun sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita lanjutkan. Anak-anak, kita akan belajar tentang Rasul Allah itu apa? Atau siapa Rasul Allah? Rasul Allah itu adalah laki-laki pilihan Allah yang diutus untuk membawa wahyu tentang ajarannya dan menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, Rasul Allah ini mempunyai sifat yaitu maksum, yang artinya terjaga dari perbuatan dosa. Anak-anak yang soleh-solehah, bagaimana kita mengimani kepada Rasul Allah? Itu bisa kita lakukan dengan cara mengucapkan dengan lisan kita bahwa Allah mengutus para rasul, kemudian meyakini kebenarannya di dalam hati, dan yang terakhir mengamalkan sunnahnya dengan perbuatan. Yang wajib kita ketahui dalam beriman kepada Rasul Allah yaitu nama-nama Rasul Allah. Yang kedua, nama Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul. Yang keempat, tugas Nabi dan Rasul. Yang kelima, sifat Nabi dan Rasul. Yang keenam, contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah. Yang ketujuh, hikmah beriman kepada Rasul Allah. Anak-anak, ayo kita belajar tentang nama-nama Rasul Allah. Ada berapa anak-anak? Ada 25. Antara lain, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Zahya, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kalian harus hafal dengan dihafalkan. Dengan cara apa anak-anak? Bisa dilakukan atau bisa dihafalkan. Anak-anak, di antara nabi-nabi itu ada nabi yang mempunyai gelar, yaitu Rasul Ulul Azmi. Siapakah nabi dan Rasul Ulul Azmi ini? Dan apa pengertiannya? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul Allah yang memiliki keteguhan hati dan ketabahan yang luar biasa. Siapakah Rasul-Rasul yang termasuk Ulul Azmi? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Yang keempat adalah Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya untuk memudahkan kita singkat dengan singkatan NIMIM. Anak-anak yang soleh-solehah, perbedaan Nabi dan Rasul antara lain menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ini adalah tentang Nabi. Yang kedua, tentang Rasul, yaitu menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Inilah anak-anak yang termasuk perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian, persamaan Nabi dan Rasul itu sebagai berikut. Yang pertama, Nabi dan Rasul itu adalah seorang laki-laki. Tidak ada yang perempuan, anak-anak. Yang kedua, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menerima wahyu. Yang keempat, diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa tugas Nabi dan Rasul, anak-anak? Tugas Nabi dan Rasul yaitu menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah semata. Yang kedua, memperbaiki akhlak umat manusia. Pelajaran selanjutnya anak-anak,
tentang sifat wajib bagi Rasul. Rasul itu memiliki sifat wajib. Apakah pengertiannya? Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada diri setiap Rasul. Kebalikannya adalah sifat mustahil, yang artinya sifat yang tidak akan mungkin ada pada diri setiap Rasul. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah sifat wajib sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat adalah fatonah. Nah, kemudian sifat mustahilnya sidik, sifat mustahilnya khizib. Amanah, sifat mustahilnya khianat. Tabligh, sifat mustahilnya kitman. Sedangkan fatonah, sifat mustahilnya adalah baladah. Setelah kita mempelajari tentang Rasul Allah, maka kita harus mencontoh atau meneladani perilaku beriman kepada Rasul Allah. Antara lain, membayar di kantin sesuai makanan yang dipesan. Yang kedua, menjaga barang yang dititipkan kepada kita. Yang ketiga, menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Yang keempat, belajar dengan giat agar kita menjadi pandai. Anak-anak, hikmah beriman kepada Rasul Allah antara lain: 1. Bersemangat dalam ibadah. Yang kedua, bersabar dalam kesulitan. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, mencintai sunnah Rasul. Yang kelima, menyebarkan sunnah Rasul. Nah, ini kalian harus berusaha untuk meneladani atau melakukan perilaku beriman kepada Rasul Allah yang sudah Pak Ridwan sebutkan di atas tadi. Anak-anak yang soleh-solehkah, demikian tadi pelajaran dari Bapak Ridwan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan selanjutnya kalian belajar mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di lembar kerja siswa atau buku LKS. Pak Ridwan akhiri, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi